told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Megawati Hangestri Pertiwi mendapat pujian usai membawa Daejeon Jungkwanjang Red Sparks bersinar di Liga Voli Korea 2024 hingga 2025. Red Sparks mengawali langkah mereka dalam berburu gelar juara Liga Voli Korea 2024 hingga 2025 dengan hasil yang meyakinkan, Minggu, 20 Oktober 2024. Tim yang diperkuat oleh pemain Indonesia Megawati Hangestri Pertiwi tersebut menggila saat bersua GS Chalters Seoul Kicks di kandangnya. Berlaga di Daejeon Chungmu Gymnasium, Korea Selatan, Red Sparks menang telak melalui straight set 3-0, 25, 18, 25, 22, 25, 12. Dalam pertandingan pertama musim ini, Megawati menjadi tumpuan utama bagi tim berjuluk Red Force itu untuk mendulang poin. Pemain asal Jember, Jawa Timur tersebut menjadi top skor bagi Red Sparks dengan membukukan total 16 poin. Megawati membukukan keunggulan 1 poin atas pemain asal Serbia Vanja Bukilic yang merupakan rekrutan anyar Red Sparks. Tidak hanya itu saja, kegarangan Megawati juga terlihat dari persentase tingkat keberhasilan serangannya yang mencapai angka 80%. Tak ayal, apa yang ditampilkan oleh pemain berusia 25 tahun itu mampu mengundang pujian dari Ko Hejin selaku pelatih Red Sparks. Pria berusia 44 tahun itu menilai bahwa Megawati telah mengalami perkembangan dari performa fisiknya sejak pertama kali tiba di negeri ginseng. Selain itu, Ko Hejin juga mengungkapkan keganasan Megawati juga tidak lepas dari peran Yeum Hyeseon di posisi setter. Kapten baru Red Sparks tersebut memberikan bola-bola yang memanjakan Megawati sehingga serangan di pertandingan ini lebih mumpuni. Kondisi fisik Megawati telah banyak berkembang, kata Ko Hejin. Bola dari Yeum Hyeseon juga dinaikkan sesuai dengan yang diinginkan Megawati, imbuhnya. Dalam kesempatan yang sama, Ko Hejin menegaskan bahwa kemenangan timnya di laga pembuka musim ini berkat solidnya para pemain. Jika bisa konsisten dan selalu dalam satu visi permainan, bukan tidak mungkin Red Sparks bisa memenuhi ambisi meraih gelar juara. Anda tidak bisa bermain voli sendirian, Anda membutuhkan bantuan teman, kata Ko Hejin menjelaskan. Jika para pemain bermain dengan satu pemikiran, saya tidak berpikir tim ini akan tampil buruk. Sementara itu, berikut momen Megawati Hangestri yang memegangi pinggang kirinya di laga Jungkwanjang Red Sparks versus GS Chalters, Minggu, 20 Oktober 2024. Red Sparks berhasil memetik kemenangan di laga pertama Liga Voli Korea Selatan atau VLIC 2024-2025. Kemenangan itu diraih saat menjamu Red Sparks di Chungmu Gymnasium dengan skor 3-0, 25, 18, 25, 22, 25, 12. Berkat kemenangan itu, Red Sparks sementara berada di puncak klasemen VLIC 2024-2025. Pada laga itu, Megawati Hangestri turut bermain dan mencetak poin tertinggi untuk Red Sparks dengan 16 poin. Perolehan Megawati hanya kalah dari bintang GS Chalters, Giselle Silva yang mencetak 17 poin untuk timnya. Namun, ada momen yang mengganggu yakni ketika Megawati memegangi pinggang kirinya di sela-sela pertandingan. Momen itu berhasil tertangkap kamera dan terlihat jelas Megawati beberapa kali memegangi pinggang kirinya. Jika menilik jauh ke belakang, Megawati memiliki riwayat cedera pinggang kiri. Pemain berjuluk Megatron itu pernah mengalami cedera pinggang kiri pada 2022 dan 2023. Megawati mengalami cedera pinggang saat memperkuat Jakarta Pertamina di Proliga 2022. Kemudian, cedera tersebut kambuh saat ia memperkuat Timnas Voli Putri Indonesia di SEA Games 2023. Timnas Voli Putri Indonesia gagal meraih medali emas SEA Games 2023 dan harus puas meraih perunggu. Dalam perebutan medali perunggu, Indonesia menang 3-1 atas Filipina, 25-20, 22-25, 25-22, 25-23. Adapun medali emas diraih oleh Thailand yang mengalahkan Vietnam di partai final dengan skor 3-1, 25-17, 21-25, 32-30, 25-21.
Setelah menang 3-0 atas GS Chartres, Red Sparks selanjutnya akan melakoni laga tandang ke markas Ipepper Savings Bank. Pertandingan tersebut dijadwalkan pada 25 Oktober 2024 mendatang. Kepercayaan diri rekan-rekan Megawati Hangestri Pertiwi di Red Sparks langsung membubung setelah kemenangan atas GS Chartres pada laga pertama Covo V-League 2024-2025. Red Sparks menang 3-0, 25-18, 25-22, dan 25-12, atas GS Chartres dan kini memimpin klasemen Liga Voli Putri Korea Selatan. Penampilan cemerlang pada laga pembuka meningkatkan optimisme para pemain. Park Eun-jin menunjukkan semangat menyongsong musim baru dengan harapan baru. Target tahun ini adalah cincin juara. Saya akan menunjukkan kemampuan saya yang lebih baik lagi. Saya akan menunjukkan tidak cuma rekor yang bagus, tetapi juga dengan performa saya yang bagus, terang Park Eun-jin. Menurut Park Eun-jin, Red Sparks bisa menang meyakinkan pada laga pembuka lantaran kemampuan para pemain berkolaborasi di atas lapangan. Sementara itu, tim bola voli putri, Daejeon Jungkwanjang Red Sparks, tampil sangar pada laga perdana Liga Voli Korea 2024 hingga 2025 di markas sendiri. Menghadapi GS Chartres Seoul KXX di Chungmu Gymnasium, Minggu, 20 Oktober 2024, tim yang diperkuat pebola voli putri Indonesia, Megawati Hangestri Pertiwi, tersebut menang, 3-0, 25-18. 25-22, 25-12. Red Sparks menunjukkan penampilan yang luar biasa sepanjang pertandingan tanpa kesulitan berarti. Meskipun ada sedikit kecemasan dalam menerima bola, Red Sparks menebusnya dengan kekuatan dan ketepatan menyerangnya untuk meraih kemenangan penuh. Pada laga tersebut, Pyo Sung-ju, outside hitter, dan Park Eun-jin, mid-lay blocker, bermain dengan baik bersama-sama dan memimpin tim menuju kemenangan. Pyo Sung-ju mencetak 10 poin termasuk 1 blok, dan Park Eun-jin mencetak 9 poin dengan 4 blok. Saya merasa senang karena mengawali pertandingan kandang dengan baik. Saya pikir saya perlu lebih fokus dan mempersiapkan diri untuk pertandingan berikutnya, kata Pyo. Ini pertandingan pertama dan pertandingan pembuka, jadi semua orang pasti sangat gugup, tetapi para pemain saling membantu dan menyelesaikan pertandingan pertama dengan baik, ucap Park menambahkan. Saya berterima kasih kepada semua orang. Saya akan fokus bermain dengan baik di pertandingan yang tersisa. Pyo Sung-ju menerima nilai kelulusan atas penampilannya yang baik dalam pertandingan kandang pertamanya setelah pindah dari Hwaseong IBK Altos. Ada begitu banyak penyerang yang bagus di tim. Jadi, saya merasa relatif tidak terlalu tertekan dalam menyerang karena banyak bola bagus yang datang. Saya bisa mencetak poin dengan lebih mudah, tutur Pyo. Di sisi lain, saya pikir saya perlu memainkan peran sebagai nomor 1 dalam bertahan dan menerima bola. Dengan begitu, permainan tim kami akan berjalan lancar, katanya. Pyo mengungkapkan bahwa ia akan fokus pada peran di segi pertahanan. Lagu penyemangat, Ciring-Ciring Secret Juju, yang menjadi simbol Pyo Sung-ju selama di IBK Altos juga bergema di Daejeon. Mereka bilang lagu itu terus terngiang di telinga mereka bahkan saat pemain tim lain menyelesaikan pertandingan dan pergi. Tertawa, ucap Pyo. Sebenarnya keponakan saya menyukainya. Jadi, saya mulai menulisnya, tetapi saya rasa itu cocok untuk saya. Jadi saya memutuskan untuk menggunakannya di Jungkwanjang juga berbagi cerita tentang bagaimana ia menulis lagu penyemangat yang sama, ucap pemain 32 tahun itu. Sementara itu, Park Eun-jin membuat 2 blok penting melawan oposite andalan GS Chartres, Giselle Silva. Mantan pemain Red Sparks, Han Song-yi, yang hadir untuk menghadiri upacara pensiun hari itu melihat penampilan Park Eun-jin sebagai pembunuh Silva musim lalu. Park Eun-jin tersenyum setelah mendengar cerita ini. Bukan karena saya menangkapnya dengan baik, tetapi karena para OCD hitter mengambil posisi mereka dengan baik. Aku Park. Di belakang saya, Yeum, Yeseon, setter Red Sparks, dan No, Ran, libero, memberi saya keyakinan bahwa jika saya mengambil posisi saya dengan baik, kami akan menguasai pertahanan.